Kadang burn out, overwhelmed, kadang-kadang ada panic attack. Hah, Kang Emil, jangan nyaranin kita buat curhat di aplikasi dan juga mobil curhat. Kenapa? Ya orang Kang Emil aja curhatnya ke Solo, ketemu Jokowi. Aduh sama Jokowi, ini kok elektabilitas stagnan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program mobil curhat yang digagas calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendapat sorotan publik maupun netizen di sosial media. Mobil curhat ini disebut bentuk upaya dalam mengurangi tingkat stres warga DKI Jakarta. Nah, netizen menyebutkan bahwa Ridwan Kamil sendiri yaitu membuat program mobil curhat padahal dia sendiri harus curhat ke Solo kemarin, yaitu bertemu dengan Mulyono dan juga bertemu dengan Prabowo. Sampai netizen mengatakan bahwa gara-gara elektabilitas Ridwan Kamil ya yang kalah dengan Pramono Anung dan Rano Karno, sehingga dia pun harus ke Solo bertemu Mulyono dan juga bertemu dengan Prabowo. Padahal Ridwan Kamil juga sudah mengucurkan bansos ya, tetapi apalah daya, elektabilitasnya pun ya semakin menurun sampai lembaga survei Poltreking akhirnya disangsi oleh Dewan Etik Persepsi karena dinilai sudah melakukan manipulasi survei ya terhadap elektabilitas Ridwan Kamil, karena hampir semua lembaga survei yaitu memenangkan Pramono Anung. Dan juga dibocor halus Tempo ya, dibocorkan bahwa mesin partai yang mendukung Ridwan Kamil ini tidak bekerja. Jadi hanya PKS saja yang bekerja dan membantu Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi sebanyak 11 partai lainnya ini tidak bekerja yaitu mendukung Ridwan Kamil. Nah, gara-gara partai pengusung Ridwan Kamil ini tidak bekerja dan elektabilitas Ridwan Kamil pun semakin menurun. Nah, Ridwan Kamil juga dianggap ini lagi stres berat. Jadi bagaimana menaikkan elektabilitas padahal sudah membuat begitu banyak program. Nah, apakah warga Jakarta akan memilih Ridwan Kamil di Pilkada bulan November ini? Nah, sampai netizen mengatakan bahwa ini adalah kualat karena sudah menjegal Pak Anies sehingga 11 partai malah menarik dukungan kepada Ridwan Kamil. Baik, coba kita lihat ya komentar dari netizen. Kadang burn out, overwhelmed, kadang-kadang ada panic attack. Hah, Kang Emil, jangan nyaranin kita buat curhat di aplikasi dan juga mobil curhat. Kenapa? Ya orang Kang Emil aja curhatnya ke Solo, ketemu Jokowi. Aduh sama Jokowi, ini kok elektabilitas stagnan ya. Punya wakil malah blunder total. Lebih parah bahkan dibanding Ahok sebetulnya. Survei juga kalah sama Pramrano. Ada sih survei yang menang, tapi nggak valid, sampai disangsi sama Persepsi. 5 tahun terakhir gue jarang banget loh lihat Kang Emil tuh insecurean gitu loh. Tapi sekarang kayaknya insecure banget. Dikit-dikit bawa nama Prabowo, dikit-dikit bawa nama Jokowi, nyari dekengan. Kenapa Kang? Insecure ya? Nggak diterima sama warga Jakarta. Dan ngapain juga sih Kang Emil tuh pakai bawa-bawa pilkada 5 tahun lalu? Ini nih bisa bikin pendukung Anies garis keras dan pendukung Ahok garis keras berjabat dan bersalaman tangan, ini namanya. Ya kenapa? Walaupun pilkada 5 tahun lalu itu panas banget, tapi kita disuguhkan gagasan yang luar biasa. Kita disuguhkan 2 all-star gitu ya, Anies dan juga Ahok. Big match. Kalau sekarang Kang Emil kenapa harus bobo yang dulu? Apakah insecure dengan yang sekarang? Gimana Kang Emil gak insecure? Kita ini udah capek disuguhkan pemimpin yang imajinasi tanpa aksi. Disneyland Cikarang lah, LRT Bandung lah, teras Cihampelas lah, Kalimalang KSEO lah. Udah capek Kang, kita cuman berimajinasi doang. Mungkin Kang Emil bisa mulai berimajinasi diterima oleh Jackmania dulu aja itu. Jadi udah tepat kalau Kang Emil adalah pasien pertamanya mobil curhat. Apalagi setelah Kang Emil didukung oleh Projo yang sekarang ketumnya terlibat judi online. Ayo, blunder lagi kan? Butuh curhat lagi ini namanya. Halo Pak Jokowi, kalau mau jadi juru kampanye red cardnya berapa ya? Rupanya RK Suswono ini ditinggalin oleh pendukungnya, partai-partai penyokongnya. Ya. Misalnya ya. Jadi kami ketemu dengan beberapa narasumber, termasuk juga di internal PKS. Jadi PKS ini merasa ditinggal sendirian untuk bekerja di Jakarta. Ya. Mereka hanya bekerja dengan timnya RK, sementara partai lain nggak gerak. Nah itulah makanya merasa ditinggalin gitu loh. Ketika mereka ditinggalkan, apakah ini berdampak signifikan untuk penggalangan dukungan oleh mereka ini?
Persis dong. Harusnya kan mobilisasinya di bawah itu bukan hanya PKS yang bergerak, tapi juga semua partai-partai yang lain. Tapi ini nggak gerak sama sekali. Cuman PKS berarti yang gerak. Cuman PKS yang gerak. Itu pun juga terbatas karena logistiknya seret. Logistiknya seret. Iya. Nggak punya ini, nggak punya cuan. Gak cair bos. Itu kata siapa itu? Ya kata orang internal PKS gitu. Di Nasdem sendiri orang-orang dekatnya Surya Paloh itu bercerita setelah Pramono dideklarasikan, kemudian Surya Paloh telepon Pramono. Karena ya mereka berkawan lama kan, Wan. Ya. Lalu seseorang yang tahu isi telepon itu bicara kalau Surya Paloh menyampaikan mereka Nasdem akan mendukung Pramono. Gitu, dan men-shutdown instrumen ke bawah. PAN ini juga sama mirip-mirip ya dengan PKB dan Nasdem karena tidak mendapatkan air yang melimpah dari RK, logistik yang melimpah, sehingga ya jalan di tempat juga gitu loh. Jadi tidak banyak yang dilakukan oleh mereka. Dan kita tahu ya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini banyak dibantu oleh Pramono ya ketika di kabinet maupun juga masuk ke kabinet waktu itu. Dan artinya dulu Pramono Anung ini yang punya membantu. Ya, punya sejarah lah yang baik, hubungan yang baik dengan Julhas ya, Pramono ini. Dan dalam beberapa waktu terakhir mereka ini berinteraksi antara Pram dengan Julhas ini. Apa isi interaksinya itu? Apa interaksinya ya? Julhas mendukung Pramono yang sebagai menjadi calon gubernur Jakarta saat ini. Tapi kenapa ya mereka sebegitu tidak inginnya mendukung Ridwan Kamil ya? Misalnya PKB dan Nasdem ya, kenapa mereka tidak mau mendukung RK? Karena mereka punya sejarah yang tidak baik di Jawa Barat. Nah, gimana itu sejarah yang tidak Jadi baik? ketika PKB dan Nasdem ini adalah dua partai yang paling utama mendukung RK di Jawa Barat. Waktu Pilgub ya? 2018. Begitu RK menang, ditinggalin sama RK. Jadi kepentingan-kepentingan PKB dan Nasdem di Jawa Barat itu tidak diakomodasi oleh RK. Nah, ini yang ke bawah ke Jakarta gitu loh. Nah, ini sejarah ini yang membuat PKB dan Nasdem ini tidak sepenuhnya mendukung RK di Jakarta. Seperti biasa, abis bocor alus politik pasti gue akan coba spill beberapa informasi yang gue dapat dari mereka. Jadi ternyata RK itu sekarang ditinggalkan oleh partai pengusung. Cuma PKS saja sekarang yang support full masih gitu ya. Nasdem, PKB semua kan itu meninggalkan RK gitu ya. Begitupun dengan Gerindra yang fokus pada menteri, terus Jabar. Golkar sendiri pun katanya tidak support full gitu terhadap RK. Kasihan banget ya Kang RK ya. Sabar ya, namanya politik. Ya bagus kalau poltreking ini keluar dari Persepi, karena emang dari dulu hasil survei dari poltreking itu selalu nyeleneh sendiri gitu loh. Dan ini bukan soal tendensius atau tidak, ini soal sesuai data atau tidak, sesuai kenyataan atau tidak, organik atau tidak hasil surveinya, begitu loh. Iya, saya paham, menjelang pilkada, menjelang pileg, menjelang pilpres, pokoknya menjelang pemilu, itu memang sudah jadi masa panennya lembaga survei. Tapi meskipun masa panen lembaga survei tidak boleh memanipulasi data. Meskipun masa panennya lembaga survei tetap harus membuat survei sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh Persepi, bukan sesuai pesanan. Begitu loh. Nah, kalau poltreking melakukan survei tidak sesuai SOP, lah gimana hasil survei poltreking yang tidak sesuai SOP itu bisa dibuat acuan? Kan nggak bisa, bos. Kalau mau dianggap valid, ya lakukan sesuai SOP-nya, bukan melakukan sesuai pesanan dan berapa rupiah yang didapat. Itu namanya manipulasi, bos. Debat Pilkada Jakarta kemarin udah lebih berani ya daripada debat yang pertama. Banyak data-data yang dibawa sama paslon ke panggung debat. Ada yang buat dukung gagasan, ada juga yang dipakai buat nyerang lawan. Dan karena gue penasaran dan agak skeptis sih ya, jadi gue ngecek data-datanya lagi, apakah ini benar atau enggak sih, biar kita semua tercerahkan dan nggak langsung percaya. Paslon 02 Dharma Pongrekun itu sempat nyebutin bahwa pasca Covid, Jawa Barat jadi salah satu daerah miskin.
Ini cukup panas karena Ridwan Kamil menyangkal hal tersebut. Gimana sih sebenarnya faktanya? Sebenarnya gue cukup bingung daerah miskin ini indikatornya apa? Mungkin dari persentase penduduk miskin ya? Kalau iya, menurut data, persentase penduduk miskin di Jawa Barat tahun 2022 itu adalah 7,98%. Kalau kita intip provinsi tetangga, persentase penduduk miskin di tahun yang sama di Jawa Tengah itu adalah 10,93%. Dan di Jawa Timur 10,38% penduduk miskin. Tapi kalau dibandingin sama DKI Jakarta, penduduk miskin di tahun yang sama itu persentasenya hanya 4,69%. Jadi gimana? Menurut kamu bisa dibilang miskin nggak? Terus yang bikin panas juga, Ridwan Kamil tuh sempat nyebutin bahwa IPM Banten di tahun 2012 sampai 2017 itu turun 0,07 poin. Ini jelas buat nyindir Bang Dul ya. Sedangkan katanya IPM Jawa Barat tuh naik 3 poin selama 2018 sampai 2023 alias saat kepemimpinan Ridwan Kamil. Bener nggak sih? Ternyata menurut web BPS, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten tahun 2014 saat Rano Karno menjadi PLT Gubernur itu 69,89 poin. Terus setelah jabatannya selesai di tahun 2017 itu IPM-nya naik menjadi 71,42 poin. Nah ini kan berarti ada ketidakselarasan angka ya, dan aku tuh penasaran kenapa sih ini bisa terjadi. Akhirnya aku coba masuk ke buku laporan BPM IPM Banten tahun 2012 sama 2017. Dan ternyata angka IPM Banten 2012 di buku laporan itu adalah 71,49 sesuai dengan klaimnya Ridwan Kamil. Nah tapi kan kok bisa beda gitu angka-angkanya? Ternyata pas aku lihat perhitungannya ada rumus dan juga komponen yang diganti antara perhitungan BPS 2012 sama 2017. Makanya hasilnya juga beda. Tapi yang lucu adalah kemarin Bang Rano tuh bukannya nyangkal bahwa datanya salah, tapi dia malah cari pembenaran. Nah kalau kita ngintip IPM Jawa Barat selama masa pemimpinan Ridwan Kamil, betul ada kenaikan 3 poin dari 71,3 menjadi 74,24. Oke, untuk data yang ketiga, ini Ridwan Kamil tuh sempat nyebutin bahwa jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jawa Barat saat awal masa jabatan beliau ada 1.100 dan berhasil dihempaskan menjadi 0 desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di akhir jabatan beliau. Setelah aku cek website DPM Desa Jabar, ada grafik yang nunjukin perkembangan strata desa dari 2018 sampai 2024. Di data itu mencatat pada tahun 2018 ada 929 desa tertinggal dan 48 desa sangat tertinggal. Totalnya berarti 977 desa tertinggal dan sangat tertinggal. Ya, mepet-mepet lah sama klaimnya RK. Di akhir masa jabatan beliau juga jumlahnya sesuai klaim yaitu menjadi 0. Sementara menurut data di Banten itu masih menyisakan 158 desa tertinggal setelah masa jabatan Rano Karno. Ya semoga aja ini bukan cuma perubahan status administratif, tapi memang benar-benar ada kesejahteraan yang meningkat dari penduduk desa ya. Sebenarnya ada banyak lagi data yang bisa dibahas, tapi karena aku nggak mau kepanjangan, jadi udah segini aja. Overall menurut aku debat ini lebih berani buat nyerang track record daripada debat pas pertama. Menurut aku di debat kedua ini yang sangat-sangat kurang itu adalah jawaban dari wakil-wakilnya. Mohon maaf banget nih ya Pak Suswono, Pak Kun, dan juga Pak Rano Karno. Jawabannya banyak yang gak nyambung, baca contekan atau grogi mampus. Jangan Ridwan tidak peduli sama umat Islam. Kalian gak tahu Ridwan Kamil bangun masjid di tanah suci Palestina. Terus hubungannya apa sama kontestasi Pilkada DKI Jakarta? Hubungannya apa? Sayang banget sebuah kebaikan yang telah dibuat, apalagi dibuatnya di Tanah Syam, di mana mereka sedang berduka. Kita tahu semua keadaan mereka gimana, dipolitisasi ke ranah politik yang notabene kotor. Sayang banget, sayang gitu. Kayaknya bener nih kata Bang Iqbal nih, ada kesalahan psikologi atau kecacatan mental di dalam politisi kita gitu ya. Makanya tuh gue gak pernah setuju tuh sama status kaderisasi. Karena belakangan ini yang gue lihat, kalau orang udah menjadi kader gitu ya, dia gak bakalan bisa tuh ngeritik partainya, ngeritik orang-orang yang di dalam partainya, ngeritik orang-orang yang diusung oleh partainya. Gak bakalan bisa. Melainkan mereka hanya mencari alasan dan 1000 pencitraan buat menutup-nutupi satu kesalahan mereka. Itu yang jadi masalah kita. Bapak politikus nih, politisi nih ya kan. Saya cuma tukang ojek nih Pak. Bukannya demokrasi yang baik itu ketika kita sanggup mengkritik barisan kita sendiri. Ketika kita sanggup mengkritik sesuatu yang salah, walaupun yang salah itu ada di barisan kita. Bukannya begitu Pak? Ridwan Kamil sudah sempoyongan. Hasil surveinya kian menurun. Ditambah wakilnya super problematik. Keangkuhannya pun perlahan sirna. Ia sadar peluang untuk menang semakin menipis. Padahal RK sudah selalu bilang bahwa akan di-backing Presiden Prabowo. Ternyata kurang nendang juga.
Dasar pecundang. Begitulah mental pembuli di sosmed. Aslinya hanya seorang pengecut yang beraninya keroyokan. Langkah terakhirnya merengek ke Mulyono di Solo mengemis endorse. Gelap mata membuatnya gegabah. Warga Jakarta itu pembenci nomor 1 keluarga Jokowi. Apalagi pasukan anak Abah. Semakin meyakinkan untuk tidak memilih RK Suswono. Teruslah kau mengais dukungan dari backing-backingmu yang pesohor itu. Kita, rakyat, akan bersatu melawan persekongkolan busuk kalian.